Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Amelina Rabbani Ajra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka diterapkan dengan tujuan untuk melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditujukan kepada guru. Jika guru dalam belajar belum merdeka, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir. Guru juga memiliki target tertentu dari pemerintah seperti akreditasi, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dasar pelaksanaan kurikulum merdeka. Dasar pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada keputusan Menristek Dikti nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau kurikulum merdeka sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Surat keputusan menteri ini menetapkan 16 keputusan, yaitu pertama, satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang kedua, pengembangan kurikulum mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang disederhanakan atau revisi, dan kurikulum merdeka. Kurikulum mengacu pada SNP, Standar Nasional Pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kurikulum 2013 dilaksanakan sesuai perundang-undangan. Yang kelima, kurikulum 2013 yang disederhanakan ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Yang keenam, kurikulum merdeka diatur di lampiran SK Kemendikbudristek. Yang ketujuh, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat dalam implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat dalam implementasi kurikulum merdeka diatur di lampiran 2 surat keterangan. Yang kesembilan, peserta program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan menggunakan kurikulum merdeka serta pemenuhan beban kerja dan linearitas sesuai kedua lampiran surat keterangan ini. Yang ke-10, kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat dilakukan mulai kelas 1. Yang ke-11, kurikulum merdeka dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. Ke-1 umur 5 dan 6 tahun, kelas 1, 4, 7 dan 10. Tahun kedua umur 4 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 11. Tahun ketiga umur 3 sampai 6 tahun, kelas 1 sampai 12. Ke-15, pelaksanaan penggunaan buku teks utama yang ditetapkan oleh pusat perbukuan. Ke-16, kurikulum merdeka mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Adanya kurikulum ini akan mengarahkan dalam mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi. Salah satunya proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif.
Pembelajaran yang interaktif salah satunya dengan membuat proyek. Pembelajaran tersebut akan membuat peserta didik lebih tertarik dan bisa mengembangkan isu-isu yang berkembang di lingkungan. Pembahasan kita pada siang hari ini yaitu bagian D, kelebihan kurikulum merdeka. Apa sih kelebihan kurikulum merdeka? Kelebihan kurikulum merdeka terbagi menjadi 3. Yang pertama, lebih sederhana dalam mendalami materi pembelajaran. Yang kedua, lebih merdeka dalam menjadi tolak ukur pembelajaran. Dan yang ketiga yakni lebih relevan dan interaktif. Untuk selanjutnya yaitu bagian E, landasan pengembangan kurikulum. Adapun landasan perkembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Dan yang ketiga, landasan psikolog. Yang keempat, landasan teknologi. Untuk pembahasan selanjutnya itu bagian E. Untuk selanjutnya yaitu bagian E, landasan pengembangan kurikulum. Adapun landasan perkembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan sosiologis. Dan yang ketiga, landasan psikolog. Yang keempat, landasan teknologi. Pembahasan selanjutnya itu bagian F, komponen utama kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Abidah dan kawan-kawan, ada 4 komponen utama kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN diganti dengan asesmen berupa ujian tertulis atau ujian lainnya seperti penugasan, portofolio, tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Untuk bagian 2-nya, pada tahun 2020 UN atau ujian nasional dihapus dan diganti dengan survei karakter serta asesmen kompetensi minimum. Untuk bagian 3, implementasi perihal RPP 1 lembar atau implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran, disebut juga RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, minimal 1 lembar. Yang ketiga yakni menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Materi selanjutnya dalam pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ini ada langkah yang selanjutnya harus dilakukan, yaitu dengan pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Teknik pendekatan kurikulum yang dilakukan harus sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sekiranya sekurang-kurangnya ada 4 pendekatan yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis ini dicoba dengan menetapkan lebih dulu mata pelajaran dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang wajib dipelajari oleh siswa dalam persiapan disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis ini lebih membagi tempat utama pada peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran ini ditujukan dalam membentuk manusia yang bukan utuh saja. Pengembangan kurikulum Merdeka dari segi intelektual, tapi juga menyangkut pada aspek sosial dan afektif, baik perilaku, perasaan, emosi setiap siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah desain pengembangan kurikulum. Yang pertama ada student central learning, yaitu pembelajaran di sekolah
dengan mengembangkan kreativitas, kepribadian, dan kebutuhan siswa dalam kemandirian, target, serta manajemen diri, serta kemandirian dalam perilaku sehari-hari, kemandirian, kedisiplinan. Kemudian yang kedua, fokus discussion. Pembelajaran ini, desain pembelajarannya itu dengan cara interaksi antara guru dengan siswa atau diskusinya murid dengan murid lagi, siswa lain dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada desain pengembangan inquiry proses. Nah, di sini dalam desain pengembangan inquiry process ini, guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang mencari pengetahuan yang lebih aktif, yang mencari pengetahuan sendiri, didorong oleh guru supaya mandiri untuk mencari pengetahuan, kemudian lebih mengembangkan apa yang dipelajarinya, serta nanti akan diberikan arahan oleh gurunya. Jadi guru hanya fasilitator saja, dan murid atau siswa yang lebih aktif dalam suatu pembelajaran itu. Mungkin itu saja makalah pada siang hari ini.